ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas mengenai akuntansi biaya dan pengelompokan biaya. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa ada 3 jenis perusahaan, yaitu service firm, merchandising firm, dan manufacturing firm. Terkait dengan akuntansi biaya, nanti kita fokusnya adalah konsepnya kita di manufacturing firm. Basic cost concept. Jadi, istilah cost itu pengertiannya adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Kembali mengingatkan, kemarin kita di video sebelumnya ada cost and benefit approach. Jadi di situ kurang lebihnya adalah kita nanti akan mengkomparkan antara manfaat dengan biaya atau kas yang kita keluarkan. Cost yang dimaksud di dalam akuntansi biaya itu adalah cost yang untuk menghasilkan manfaat. Kalau cost dalam artian expense itu biasanya disebut dengan beban dan merupakan cost yang sudah dimanfaatkan atau sudah dipergunakan. Oleh sebab itu, expense itu dilaporkan pada laporan laba rugi, income statement. Sedangkan cost dalam artian biaya itu dilaporkan masuk ke dalam aset. Dia belum menjadi beban. Oleh sebab itu, nanti dilaporkannya masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Terkait dengan cost yang ada di akuntansi biaya, nanti lebih ke arah masuk ke dalam aset sebagian dan nanti ada yang sudah dimanfaatkan masuk ke dalam laba rugi seperti JOGM dan JOGS. Di dalam akuntansi biaya kita mengenal istilah cost object. Dalam pengertiannya, cost object itu adalah setiap item, seperti contohnya ada produk, pelanggan, departemen, dan sebagainya, di mana biaya dapat diukur dan dibebankan. Contohnya, pada perusahaan konveksi, yang namanya cost object itu adalah kaos. Nah, kaos itu kita bisa menentukan berapa harga pokoknya. Proses produksi dalam perusahaan manufaktur itu terdiri dari pengolahan bahan baku yang berubah menjadi produk jadi ataupun produk setengah jadi, ya. Sehingga dalam perusahaan manufaktur ada 3 golongan biaya, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Yang pertama, kita akan melihat klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk. Itu dibagi menjadi biaya pabrikasi, yang terdiri dari biaya bahan, material cost, labor cost, dan overhead cost. Itu adalah biaya pabrikasi. Kemudian yang kedua adalah biaya komersil, yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Biaya bahan atau material cost itu terdiri dari biaya bahan baku atau biasa ada yang bilang itu direct material, dan biaya bahan penolong atau ada
ada sering yang menyebut di buku itu indirect material. Indirect material itu nanti akan dimasukkan ke biaya overhead pabrik karena dia termasuk indirect cost, ya. Biaya tenaga kerja itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan direct labor. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung atau disebut dengan indirect labor. Seperti indirect material, indirect labor juga nanti akan dimasukkan sebagai overhead. Kemudian yang disebut dengan manufacturing cost itu terdiri dari apa saja? Manufacturing cost itu terdiri dari biaya material atau biaya bahan baku, yaitu adalah biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan overhead, yaitu semua biaya selain yang direct. Ini tadi direct. Nah, ini semua biaya selain. Jadi, POP ini adalah sifatnya untuk menampung semua biaya material maupun labor yang sifatnya indirect. Contohnya itu bisa teman-teman lihat untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan POP. Biaya bahan baku langsung itu adalah biaya yang bisa di-trace atau diusut ke dalam produk. Kemudian kalau tenaga kerja itu upah kerja langsung yang menangani pembuatan produk. Kemudian POP itu segala macam biaya pabrik atau biaya manufacturing yang sifatnya tidak langsung ke dalam objek cost. Seperti depresiasi pabrik, indirect material, indirect labor, gaji supervisor, gaji security pabrik. Jadi segala sesuatu yang sifatnya adalah biaya terkait manufaktur. Kemudian yang dimaksud dengan non-production cost itu apa? Non-production cost itu tadi terdiri dari dua, itu biaya marketing atau selling cost dan biaya administrative cost. Marketing cost itu biaya pemasaran, termasuk segala jenis yang terkait dengan pemasaran ya, biaya iklan, kemudian biaya gaji pemasaran dan sebagainya, dan biaya administrative cost, biaya finance, kemudian biaya bagian-bagian lain terkait di luar pabrik yang mendukung perusahaan. Untuk non-production cost, marketing cost, dan administratif tadi ya, itu diperhatikan bahwa dalam pelaporannya itu dia tidak dimasukkan ke dalam persediaan. Dia dimasukkan sebagai biaya periode. Biaya produksi tadi kita mengenal ada 3 jenis ya, BB atau biaya bahan baku, atau direct material kalau saya boleh singkat. Kemudian PTKL itu direct labor, dan POP overhead ya, factory overhead. Nah, ada istilah dalam akuntansi biaya yaitu biaya utama atau sering disebut dengan prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Nah, yang dimaksud dengan prime cost itu adalah
direct material ditambah dengan direct labor. Sedangkan conversion cost itu adalah direct labor ditambah dengan BOP, factory overhead. Kemudian klasifikasi biaya menurut waktu pengukuran. Terdiri dari biaya produk dan biaya period. Biaya produk tadi, direct material ditambah direct labor ditambah overhead. Kalau biaya periode berarti marketing cost dan administrative cost. Berikutnya, klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Ada 3 jenis, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Atau ada juga yang menyebutkan ini mixed cost atau biaya campuran. Ada yang bilang seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk biaya variabel dulu. Biaya variabel itu pada intinya adalah total biaya tersebut jumlahnya akan mengikuti sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas outputnya, volumenya ya. Semakin banyak volumenya, berarti biaya tersebut juga akan semakin besar. Kemudian ini contohnya tadi, kalau misalnya kita outputnya bikin 1 unit, biaya per unitnya 500, berarti kalau sifatnya variabel, saat kita membuat untuk 100 unit, berarti dia akan semakin besar di sini total biayanya. Itu yang dimaksud dengan biaya variabel. Kemudian untuk grafiknya, biaya variabel sering digambarkan atau dilukiskan seperti ini. Ini kita kalau ngomongin total ya. Jadi di sini adalah total biaya, sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya itu adalah jumlah volume produksinya. Semakin besar volume produksi, maka akan semakin tinggi total biaya produksinya. Nah, kalau apabila dilihat dari biaya variabel per unit, maka dia grafiknya seperti ini ya. Unit produksinya berapapun, per unitnya dia tetap di sini. Misalnya tadi dalam soal, 1 unit biaya variabelnya 500, berarti 500 terus. Yang kedua adalah biaya tetap. Jadi biaya tetap itu kata kuncinya, jumlah totalnya itu dia tetap atau tidak berubah meskipun jumlah total produksinya dia berubah. Berapapun yang diproduksi, dia tetap. Ini disebut dengan fixed cost. Mau produksi 0 unit atau mau 10.000 unit, dia tetap 60.000 rupiah. Kemudian apabila dilihat dari grafiknya, kalau biaya tetap dalam total, itu berarti dia grafiknya lurus ya, horizontal, karena dia di sumbu Y-nya dia tetap. Sedangkan di sumbu X-nya dia bergerak sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Dilihat dari grafiknya per unit, maka dia akan menurun ya. Biaya yang dikeluarkan tetap yaitu 60.000, tetapi semakin banyak jumlahnya yang diproduksi, maka dia biaya tetapnya akan berkurang. Yang terakhir adalah biaya mix cost atau campuran atau semi variabel boleh juga. Di sini menggambarkan grafiknya menggunakan rumus ya, linear sederhana. Ini nanti akan Anda pelajari di mata kuliah semester berikutnya, akuntansi manajemen. Di sini hanya diperkenalkan bahwa yang dimaksud dengan biaya semi variabel itu adalah biaya yang dia sudah dikeluarkan walaupun dia belum berproduksi. Produksinya 0 unit,
dia sudah mengeluarkan biaya. Jadi nanti di manufacturing physical flow, ketiga biaya produksi ini akan masuk ke dalam proses produksi, berubah menjadi work in process dan finished good, baru setelah itu terjual menjadi komponen biaya yang disebut dengan COGS atau cost of goods sold. Nah, ini untuk arus biaya perusahaan manufaktur. Perlu diperhatikan tadi di depan itu ada yang namanya biaya bahan direct material atau biaya bahan langsung dan biaya bahan tidak langsung atau indirect material. Indirect material maupun indirect labor dimasukkan dulu ke dalam komponen biaya BOP, baru setelah itu ketiga jenis biaya yaitu direct material, BOP, dan direct labor digabung menjadi barang dalam proses atau work in process, kemudian berubah menjadi barang jadi atau finished good, kemudian berubah menjadi COGS. Baik, ini slide terakhir, materi terakhir mengenai arus biaya. Jadi arus biaya, tadi konsepnya adalah 3 jenis biaya produksi berubah menjadi work in process dan finished good, kemudian COGS. Itu konsep utamanya. Nah, alirnya bagaimana dalam penjurnalan ya? Seperti teman-teman tahu, kalau kita ada pembelian bahan atau material, masukkan di debit ya. Ini di account, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya bentuknya. Jadi pada saat pembelian nanti masuk ke debit, kemudian pada saat penggunaan, proses produksi, kalau yang indirect masukkan ke BOP. Kalau yang indirect masukkan ke BOP, yang direct masukkan langsung ke WIP. Jadi ini yang direct, ini yang indirect. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu kita ada beban gaji, ya seperti itu kalau di jurnal. Nah, nanti nominalnya atau arus biayanya saat dia indirect labor masukkan ke BOP, saat dia tenaga kerja langsung masukkan langsung ke WIP. Akan bergabung di dalam WIP ketiga jenis biaya tersebut. Kemudian pada saat nanti kita berubah dari WIP barang setengah jadi menjadi produk jadi, maka tinggal digeser ke kiri. Logikanya seperti itu ya. Inventory saldo normal di sebelah kredit. Apabila berkurang atau keluar, dia di sebelah kredit, makanya dia di sini di kredit. Berubahnya WIP menjadi finished good, dia akan dikredit, kemudian akan masuk di akun finished good, di debit, kemudian pada saat terjual nanti dia akan di kiri. Sekedar mengingatkan saja, kita di penjurnalan inventory itu ada 2 jenis ya, periodic dan perpetual. COGS atau harga pokok penjualan itu adalah yang perpetual. Jadi nanti kita ada mengenal jurnal itu 2 macam. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, misalnya piutang atau kas pada penjualan, gitu ya. Ini debit, ini kredit. Kemudian penjualan yang terkait dengan HPP atau COGS di debit, nih aliran cost-nya ya di debit. Kemudian kreditnya adalah finished good inventory. COGS-nya di debit, inventory-nya dia di
kredit. Begitu untuk aliran secara logiknya ya. Biar nanti tidak terlalu banyak menghafal, karena ini ada beberapa nama akun yang sifatnya temporary, yaitu akun BDB ya. Kalau di AP tidak keluar ini akun BDB, adanya cuma persediaan merchandising ya, karena dulu belajarnya waktu di pengantar itu adalah merchandising firm. Nah, kalau di manufacturing kita ada 3 jenis inventory, yaitu yang pertama adalah material inventory, kemudian WIP inventory, dan yang terakhir finished good inventory. Nah, nanti kita di akhir akuntansi biaya kita harus bisa menentukan berapa dolar sisa material inventory kita, berapa dolar WIP kita, berapa dolar finished good kita yang akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Seperti itu. Yang penting teman-teman, saya mohon ini konsepnya paham dulu. Minimal paham konsep, saya rasa untuk alir nanti di akuntansi biaya tidak mengalami kendala ya. Ini ada satu soal terkait dengan materi yang barusan saya jelaskan. Jadi soalnya di sini ada tertulis PM memproduksi weather vans. Pada tahun ini company itu memproduksi 10.000 weather vans. Kemudian ada detail total cost-nya. Ada direct material 20.000, direct labor 35.000, overhead 10.000, selling expense 6.250, administrative expenses-nya 14.400. Pada tahun ini, perusahaan berhasil menjual 9.800 unit dengan harga $12 per satuannya. Kemudian diketahui juga ada beginning finished good yang terdiri dari 630 unit dengan total cost-nya 4.095. Di sini dikatakan tidak ada beginning atau ending inventory WIP. Jadi cuma ada beginning finished good. Ini yang pertama kita diminta untuk menghitung biaya per unit dari direct material, direct labor, overhead, prime cost, dan conversion cost. Yang kedua kita disuruh menyusun COGM report dan COGS report. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk membuat income statement parsial ya, partial income statement atau sebagian. Yang pertama, kita disuruh menghitung unit cost untuk direct material. Tadi di soal direct material totalnya adalah 20.000 dolar. Unit yang diproduksi adalah 10.000, maka jawabannya adalah unit cost untuk direct material $2 per unit. Berikutnya, unit cost untuk direct labor juga sama. Total cost-nya direct labor dibagi dengan total yang diproduksi pada tahun itu, jadilah 3,5 unit direct labor. Untuk overhead-nya juga sama perhitungannya. Berikutnya prime cost. Prime cost itu tadi dijelaskan bahwa prime cost itu adalah biaya utama, di mana biaya utama itu adalah direct material per unit ya. Di sini kita ngomonginnya unit prime cost, jadi per unit, ditambah dengan direct labor cost. Jadi ini $2 ditambah $3,5. Jadi prime cost-nya $5,5 per unit. Yang terakhir unit conversion cost. Conversion cost tadi terdiri dari direct
labor ditambah dengan overhead. Jadi $3,5 ditambah 1, $4,5 per unit. Statement of cost of goods manufacture itu kalau dalam bahasa Indonesia itu laporan harga pokok produk. Ya. Kalau COGS itu laporan harga pokok penjualan. COGM statement itu terdiri dari semua total manufacturing ditambah dengan beginning WIP dikurangin dengan ending WIP. Kita lihat dari soal bahwa DM yang digunakan 20.000, DL-nya 35, OH-nya 10. Total manufacturing cost-nya adalah $65.000 ditambah dengan beginning WIP-nya 0 dikurangin dengan ending WIP-nya 0, jadilah harga pokok produk $65.000. Statement of COGS itu mengambil angka COGM ditambah dengan beginning finished good dikurangin ending finished good. Namanya juga harga pokok penjualan ya, logikanya adalah kita menjual finished good. Makanya di sini ditambah beginning finished good dan ending finished good. 65.000 yang dari COGM ini diturunkan ke dalam sini, kemudian ditambah beginning finished good, itu ada di soal. Kemudian untuk ending finished good-nya kita cari. Ya. Ending finished good kita pakai logika. Ending finished good atau persediaan jadi yang tersisa di gudang. Itu berarti logikanya unit yang diproduksi 10.000 ditambah dengan beginning dikurangin dengan yang terjual. Ya kan? Beginning itu maksudnya beginning sebelum periode produksi kita ini. Jadi barang itu sudah ada. Oleh sebab itu kita harus hitung di dalam available finished good atau finished good yang tersedia. Yang diproduksi 10.000, yang di awal 630, kemudian yang terjual 9.800. Logikanya berarti sekarang masih sisa 830 unit. Ya kan? Nah, ini unitnya. Bagaimana mencari dolarnya? Kita juga main logika. Barang finished good itu kan barang yang sudah menyerap biaya ketiga biji ini. DM, DL, dan OH. Ya. Jadi, tinggal dikalikan total manufacturing cost yang tadi kita cari per unitnya. DL-nya berapa, DM-nya berapa, OH-nya berapa. Dikalikan dengan sisa ending finished good-nya. Ketemu dolar 5.395. Dimasukkan ke sini, jadilah COGS. Saya ulangin, untuk COGS itu adalah COGM ditambah beginning finished good dikurangin ending finished good, jadilah yang namanya harga pokok penjualan. Yang terakhir, itu Anda diminta untuk menyusun laporan laba rugi bagian ya. Jadi ada penjualan tadi yang terjual 9.800 unit, each harganya $12. Penjualan dikurangin dengan HPP atau harga pokok penjualan COGS, itu jadi yang namanya gross margin. Gross margin dikurangin dengan operating expense, ingat operating expense tadi terdiri dari biaya periode ya, terdiri dari selling expense dan administrasi expense.
jadilah yang disebut dengan operating income. Itu adalah income statement parsial atau sebagian. Sebagian tuh maksudnya nanti di bawah di sini sebenarnya masih ada tax, ya kan? Terus interest dan sebagainya. Kita tidak sampai ke sana, itu areanya keuangan. Kita di cost accounting cukup sampai di sini. Secara garis besar sudah benar, berarti sudah oke konsep akuntansi biayanya. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.